kurang bisa merawat gitu. Harapannya mungkin dari pemerintah ya bisa turut andil dalam memperhatikan bahwa ini salah satu aset budaya yang mestinya harus dilestarikan gitu. Ya mungkin ada dari pemerintah Provinsi Yogyakarta atau kabupaten ya, kabupaten bisa membantu melestarikan peninggalan dari Ki Ageng Giring III, yang mana di depan saya ini Sendang Pitutur ya. Kurang perhatian ya. Kurang ada perhatian, mudah-mudahan ada pejabat atau yang menonton YouTube kami ya, MJTV atau Fajar Samsu MJTV, melihat video ini bisa ikut istilahnya cawe-cawe membantu merehab kelestariannya, biar bisa dinikmati oleh anak cucu generasi bahwa Ki Ageng Giring III ini kan dari Brawijaya Gus ya, Brawijaya III ya, ya itu kan sejarah yang luar biasa, dan Ki Ageng Giring III mempunyai peninggalan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dari pemerintah Yogyakarta atau Kabupaten Gunung Kidul bisa ikut melestarikan Sendang Pitutur ini menjadi lebih indah untuk dinikmati, dirasakan, dan nyaman untuk dikunjungi, dan ini bisa menjadi aset budaya yang luar biasa dari seorang Ki Ageng Giring III ini. Masya Allah, ini luar biasa. Dapat pesan nih Pak. Gus, tadi jenengan kelihatan berdoa menghadap ke sendangnya, kemudian jenengan manggil saya, pesan apa Gus tadi yang di... Tadi saya dapat apa ya namanya ya, pesan nasihat dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih telah disiarkan tempat ini gitu. Oh iya. Dan di sini itu ada 2 makhluk besar Di Nyoseu. di sini. Nyoseu Gus Bejo. Di sini ketika jenengan istilahnya berdoa menghadap sana dan menyampaikan tadi telah artinya dari ada mendengar apa istilahnya, terima kasih telah disiarkan tempat ini, dan jangan menjelaskan apa tadi, ada 2 makhluk besar. Ye. Yang mana makhluk ini tuh selalu ada di sini. Biasanya dia selalu muncul ketika di atas jam 1 jam 1 malam. malam. Karena di sini salah satu tempat tirakat beliau juga ya. Tempat tirakat Ki Ageng Giring III. Oh. Terus dan makhluk ini tuh yang selalu menjaga. Jadi ketika orang datang ke sini, Ya. dia udah tahu nih tujuannya untuk apa gitu. Seperti saya MJTV ini tujuannya membuat video bukan untuk kesombongan, tapi untuk sambil ikut melestarikan juga beliau tahu ya. Masya Allah. Ada 2 makhluk besar ya ini ya. Dan beliau dua-duanya sangat berterima kasih. Masya Allah, berterima kasih ya. Dan satu lagi ada sosok ular. Satu lagi sosok ular. Nyun sewu. Di sini nih. Kalau boleh tahu ini nggak kelihatan karena saya nggak bisa nih pemirsa. Kira-kira di sini gitu ya. Dia matanya biru gitu. Ini kumisnya panjang Ular matanya biru, kumisnya panjang, dan kayak pakai ikat di sini. pakai ikat. Oh. Dan yang makhluk besarnya tuh di sini nih, pohon ini. Biasa di sini apalagi di sini? Biasa di sini, sekarang Posisi? di sini. Wah, mohon maaf, Mbah, tadi saya membelakangi jenengan ini. Ada di sini pemirsa tadi nih, di satu samping lagi, tulisan. macan hitam di pas mau masuk itu. Oh, selain yang Yang dipotong itu ada pohon yang dipotong itu besar. macan hitam, Iya. yang di pohon besar itu. Oh, jadi 3 ya? 3. Macan hitam, sama yang Simbah ini, Simbah ini. sama yang ular yang pakai ikat itu ya. Biasanya yang sering ganggu ada sebelah sana itu. Sejail lah. Sejail biasa ya. Biasa. Ya karena manusia juga ada yang jahil ya. Ya makhluk-makhluk juga ada yang jahil. Ya pemirsa, luar biasa. Ini penjelasan langsung dari keluarga besar Ki Ageng Giring Ki Ageng Giring III, Gus Bejo, yang tentunya dia tidak ngapusi lah. Ya kalau jenengan pemirsa Bapak Ibu tidak percaya silakan hadir di sini. Dan monggo tadi ucapan terima kasih dari. Dan ini Pak, satu lagi Pak. Apa Pak? Monggo. Kalau ada pemirsa atau teman-teman pengen kesini, Yeah.
diharapkan untuk izin dulu atau artinya kula nuwun dulu. Pemirsa, alhamdulillah setelah kita ke Lapak Dalam ya, itu di sana bekas atau peninggalan dari Ki Ageng Giring 3, rumah pertamanya beliau di Desa Giring ini. Kita akan ke Sendang Pitutur. Nanti mengenai Sendang Pitutur ini ya, berkaitan di depan saya Gus Bejo dengan Gus Naim akan mengantar saya ke Sendang Pitutur. Nanti beliau Gus Bejo yang langsung akan menceritakan mungkin kisah sejarah atau kisah magis atau mistis dan sebagainya di Sendang ini. Jadi nanti kita buktikan langsung ya. Oh, berarti Sendang Pitutur ini pemirsa ya, tempatnya dekat sekali dengan dalamnya. Boleh bilang di depan rumahnya, ke depan kediaman beliau Ki Ageng Giring 3. Ya ini. Jadi wah ya luar biasa ya, di depan rumahnya atau sekitar nggak sampai 1 menit bisa kita sampai di Sendang Pitutur. Ini tulisan Jawanya ini. Tulisan Jawanya ini, Sendang Pitutur. Ini ada airnya, Gus? Kebetulan lagi kosong. Lagi kosong nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ke sini. Lagi kosong ya. Biasanya bisa keluar dulu Bisa ya. keluar ya. Nah, Luar itu yang biasa. tadi bilang. Ya. Karena Kenapa, Gus? Bisa diceritakan, Gus? dari keluarga kurang Ngopeni ya, Coy? ngopeni. Hmm, Ketika ini dulu sama mbah saya, Mbah Wono Prawiro, Ya. itu ini selalu penuh dan selalu ini khasiatnya ini luar biasa ini. Gus. Jadi ini Sendang Pitutur ini pada saat ini kurang ada airnya ya. Masih nggak ada airnya ya. Jadi penjelasannya mungkin bisa diulangi tadi, Gus, karena Karena dari pihak keluarga saya sendiri mungkin kurang menjaga, merawat lah. ini. kurang merawat ya. Iya. Peninggalan beliau ya. Peninggalan. Ketika zaman mbah saya, Mbah Wono Prawiro, ini selalu penuh, Selalu penuh ya. sangat penuh. Dan alhamdulillah ya, ini ada beberapa khasiat yang terkandung di sini, Di air Sendang ini. di air Sendang ini. Biasanya orang menggunakan untuk apa ini, Gus? Untuk yang belum hamilnya lama terus minum ini, terus untuk sebagai pagar goib juga. Pagar goib Ya, airnya. airnya. Masya Allah, wasilah dari karomahnya Ki Ageng Giring 3 ya. Jadi airnya di sini dulu biasa diambil orang yang misalnya hamil sudah lama belum bisa hamil, kemudian untuk Pagar goib. pagar goib misalnya di rumahnya terbebas dari kecurangan dan sebagainya ya. Karena memang itu terjadi kan karena karomahnya mungkin air di sini pernah didoakan oleh Ki Ageng Giring 3 bahwa nanti suatu akan air ini akan bermanfaat. Oke. Karena bermanfaatnya itu seperti itu ya, itu kan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu selalu menasihati murid-muridnya di sini. Oh, Makanya begitu? dinamain Sendang Pitutur. Selalu ngasih tutur, kata, nasihat. Dinamakan Sendang Pitutur, beliau pernah nasihati di sini. Selalu nasihatin santri-santrinya. Santri-santrinya ya. Oh, di tempat ini gitu ya. Makanya dinamain Sendang Pitutur. Dinamain Sendang Tutur kata, Pitutur. tutur nasihat. Oh. Seperti itu. Jadi begitu, Gus ya. Beliau sering menasihati santri-santrinya dengan bahasa yang mungkin yang jelas ya agama ya. Ya, agama. Agama dan filosofi Jawa juga ya disebarkan untuk menasihati santri-santrinya di sini. Ini pemirsa, ini tampak Sendang Pitutur yang memang mohon maaf sekarang terjadi dari keluarganya beliau Gus Bejo memang kurang terawat ya. Dari keluarganya kurang bisa merawat gitu. Harapannya mungkin dari pemerintah ya bisa turut andil dalam memperhatikan bahwa ini salah satu aset budaya yang mestinya harus dilestarikan gitu. Ya mungkin ada dari pemerintah provinsi Yogyakarta atau kabupaten ya, kabupaten
bisa membantu melestarikan peninggalan dari Ki Ageng Giring III, yang mana di depan saya ini sendang pitutur ya. Kurang perhatian ya. Kurang ada perhatian, mudah-mudahan ada pejabat atau yang menonton YouTube kami ya, MJTV atau Fajar Samsu MJTV, melihat video ini bisa ikut istilahnya cawe-cawe membantu merehab kelestariannya, biar bisa dinikmati oleh anak cucu generasi bahwa Ki Ageng Giring III ini kan dari Brawijaya Gus ya, Brawijaya 3 ya, ya itu kan sejarah yang luar biasa, dan Ki Ageng Giring III mempunyai peninggalan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dari pemerintah Yogyakarta atau Kabupaten Gunung Kidul bisa ikut melestarikan sendang pitutur ini menjadi lebih indah untuk dinikmati, dirasakan, dan nyaman untuk dikunjungi, dan ini bisa menjadi aset budaya yang luar biasa dari seorang Ki Ageng Giring III ini. Masya Allah, ini luar biasa. Gus, tadi jenengan kelihatan berdoa menghadap ke sendangnya, kemudian jenengan manggil saya, pesan apa Gus tadi yang di... Tadi saya dapat apa ya namanya ya, pesan nasihat dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih telah disiarkan tempat ini gitu. Oh iya. Dan di sini itu ada 2 makhluk besar Di Indonesia. di sini. Indonesia Gus Bejo. Di sini ketika jenengan istilahnya berdoa menghadap sana dan menyampaikan tadi telah artinya dari ada mendengar apa istilahnya, terima kasih telah disiarkan tempat ini, dan jangan menjelaskan apa tadi, ada 2 makhluk besar, Ye? yang mana makhluk ini tuh selalu ada di sini. Biasanya dia selalu muncul ketika di atas jam 1 jam 1 malam. malam. Karena di sini salah satu tempat tirakat beliau juga ya. Tempat tirakat Ki Ageng Giring III. Oh. Terus dan makhluk ini tuh yang selalu menjaga. Jadi ketika orang datang ke sini, Ya. dia udah tahu nih tujuannya untuk apa gitu. Seperti saya MJTV ini tujuannya membuat video bukan untuk kesombongan, tapi untuk sambil ikut melestarikan juga Ya. beliau tahu ya. Masya Allah. Ada 2 makhluk besar ya ini ya. Dan beliau dua-duanya sangat berterima kasih. Masya Allah, berterima kasih ya. Dan satu lagi ada sosok ular. Satu lagi sosok ular. Nyun sewu. Di sini nih. Kalau boleh tahu ini nggak kelihatan karena saya nggak bisa nih pemirsa. Kira-kira di sini gitu ya. Dia matanya biru gitu. Ini kumisnya panjang Ular matanya biru, kumisnya panjang, dan kayak pakai ikat di sini. pakai ikat. Oh. Dan yang makhluk besarnya tuh di sini nih, pohon ini. Biasa di sini apalagi di sini? Biasa di sini, sekarang Posisi? di sini. Wah, mohon maaf, Mbah, tadi saya membelakangi jenengan ini. Ada di sini pemirsa tadi ini, di satu samping lagi, tulisan. macan hitam di pas mau masuk itu. Oh, selain yang Yang dipotong itu ada pohon yang dipotong itu besar. macan hitam, Iya. yang di pohon besar itu. Oh, jadi 3 ya? 3. Macan hitam, sama yang simbah ini, Simbah ini. sama yang ular yang pakai ikat itu ya. Biasanya yang sering ganggu ada sebelah sana itu. Sejail lah. Sejail biasa ya. Biasa. Ya karena manusia juga ada yang jahil ya. Ada, Ya makhluk-makhluk juga ada yang jahil. Ya pemirsa, luar biasa. Ini penjelasan langsung dari keluarga besar Ki Ageng Giring Ki Ageng Giring III, Gus Bejo, yang tentunya dia tidak ngapusi lah. Ya kalau jenengan pemirsa Bapak Ibu tidak percaya silakan hadir di sini. Silakan. Dan monggo tadi ucapan terima kasih Dan dari ini Pak, satu lagi Pak. apa Pak monggo. Kalau ada pemirsa atau teman-teman pengen kesini, Nggih. diharapkan untuk izin dulu atau artinya kulo nuwun dulu. Pesan lagi untuk ketika ingin hadir di Sendang Pitutur di Napak Dalam dari Ki Ageng Giring III, apa pesannya dari keluarga besar Ki Ageng Giring III ini, Gus Bejo, monggo. Diharapkan untuk kulo nuwun lah, artinya apa namanya ya, Izin ya? izin dulu lah untuk kesini gitu.
karena percuma kita datang ke sini tanpa izin. Ibaratnya kita memasuki rumahnya orang lain, kita nggak mengetuk pintu. Nah itu dia, makanya di sini Masya harus Allah. ada namanya sopan santunnya, budi Ya. pekertinya harus kita Iya. utamakan. Masya Allah pemirsa, ini untung saya langsung mengajak dari Trah Ki Ageng Gering 3. Nah, ya percuma aja datang ke sini gitu, nggak akan Masya ada hasilnya seperti itu. Terus gini Gus Bejo, saya umpamanya teman saya mau ke sini, terus kan jenengan nggak ada. Kalau yang di sekitar sini, saya harus bertemu dengan Pak atau Bu siapa? Bude saya, Budenya jenengan, Gus. Lek Jumira. Lek Jumira. Oke. Jadi ketika masuk di sini pemirsa, misalnya jangan masuk dari arah yang mungkin tak terduga, cari aja rumah sembarang, terus tanya tempatnya Lek Jumira. dari Lek Jumira. Dari Di Lek. sini banyak pohon jati, itu menyimbolkan, simbolnya artinya gon sejatine manungso. Masya Allah. Tempat sejati-jatinya manusia ya tirakatnya gitu. Tirakatnya ya, Menghadap langsung ke Gusti Allah. Gusti Allah ya. Ya, makanya banyak pohon jati. Emang sengaja ini liar ini pohon jatinya gitu. Pohon jati liar ya. Ha, Didengar Asli. Pak, didengar pemirsa bahwa tadi Pak di sini banyak pohon jati, ada suatu filosofi yang tersimpan dan sekarang tapi harus disiarkan bahwa sejatinya manusia itu harus suatu saat apa? kerja keras Kerja keras. dan ibadah. Ibadah. Tetap, kerja keras tanpa dibarengin ibadah juga bohong. Ibadah tanpa kerja keras juga bohong. Seperti itu. Masya Allah pemirsa, bisa didengar pemirsa ya. Jadi jangan hanya pemirsa lagi nonton dong, wah ini musik makhluk gaib, jangan. Artinya kita memang sejarah itu tentang sejarah itu dan memang benar-benar ada dan ada nilai-nilai kebaikannya. Kita bisa tanamkan kita ke diri sendiri untuk keluarga dan juga orang lain. Yang tadi sampaikan oleh Gus Bejo. Jadi baiklah kita melihat video mungkin kok ada makhluk diceritakan tentang makhluk halus, ular dan sebagainya. Kita jangan menilai bahwa itu suatu hal yang negatif dulu. Didengar dulu. Tujuan kita di sini juga bagus, ingin melestarikan suatu peninggalan dari ulama besar, pejuang besar yang ada di Yogyakarta. Jadi monggo dibantu siapapun yang melihat tayang ini. Sekarang kita harus beralih, kita jangan menjudge suatu hal yang negatif, tapi monggo sampaikan kepada tetangganya, mungkin ada yang bekerja di provinsi atau di kabupaten untuk melestarikan daripada sendang pitutur ini, istilahnya miliknya dari keluarga Trah Ki Ageng Gering 3. Kalau merasakan dejavu, Pak. Dejavu. Dejavu apa itu? Saya pernah merasakan kayak gini sebelumnya. Oh gitu. Ya, jadi gitu hal kayak gini. Oh gitu. Istilahnya itu namanya dejavu. Dejavu ya. Dejavu. Ini Gus Naim salah satu temannya atau soibnya atau JPPT-nya dari Gus Bejo ini tadi sambil memegang kelapanya. Memang apa istilahnya ke anak-anak mudanya apa dejavu ya? Dejavu. Jadi kayak entah di mimpi atau kejadian di masa lalu yang seperti hal seperti ini. Jadi ketika saya tadi berdiri di situ kayak kok saya pernah ya kok kayak gini. Saya di sini orangnya sampai di sini saat Ada ya? iya. Jadi sini kayak pernah lihat ya. Pernah Dejavu ya? Dejavu namanya. Dejavu itu apa bahasa mana loh? Ya maaf, saya kan orang Dejavu itu istilahnya kayak apa ya, Pak? Itu kejadian yang sudah terjadi. Itu bahasa mana di tuh? masa lalu. apa Rusia apa bahasa Latin apa Latin dejavu itu. dejavu ya. Iya. Jadi kejadian yang masa lalu yang kita bisa rasakan sekarang. Iya. Iya. Masya Jadi Allah, kejadian pemirsa. 2 kali, Pak. Ternyata yang ngambil gambar video ya ngerti tapi ya orang ngerti. Oh gitu ya, bisa ya dejavu ya. Oh ya, itu memang pemirsa tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ya semua itu kan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa kita hindari gitu. Bahwa hal-hal gaib itu memang ada pemirsa yang ya kita harus percaya. Ini kan semua percaya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi iya, jadi jangan semua itu disikapi dengan negatif, kemudian hal tidak baik. Oh, yang membuat video ini hanya mengejar konten, tidak. Ya mengejar rezeki ya suatu hal yang wajar. Apalagi kan ini juga YouTube dari Panti Asuhan Miftahul Jannah Bantul Yogyakarta, yang artinya nanti bisa mendukung semuanya. Begitu. Masih berada di sekitar Sendang Pitutur, milik dari Ki Ageng Gering 3 di Desa Giring. Selanjutnya mungkin ada, kalau yang lagi seperti ini
ada apa? Istilahnya gini, secara jujurnya dari ketiga makhluk ini ada ularnya, ada simbah, terus ada yang sangat banyak. ada yang macan itu. Ya. Ini respon kepada saya gimana nih pemirsa? Nah, malah deg-degan ki. Ono sing kepengen nendang, ono sing kepengen melu, apa ya ada yang ketawa ini. Banyak Ada yang bisa ditangkap nggak? Respon kepada saya seperti apa ini? Ya, Secara jujur ya, kalau nggak ada yang alhamdulillah. Kalau ada mungkin kok sopo kok sing nganggo HP kan gitu istilahnya. sebenarnya mereka udah tahu, Pak. Udah tahu ya. Karena jenengan mau ke sini itu udah tahu duluan mereka. Masya Allah. Ya memang. Karena hal goib itu seperti itu. Jadi hal yang tidak bisa dinalar oleh akal. Dan itu bisa berbohong tapi rasa hati apa kalau istilah lain apa namanya domir, hati kecil. Domir ya. Itu nggak bisa bohong. Ini sekarang ini rame, Pak. Rame. Karena namanya makhluk goib itu Pengen tahu ya. Ya. Jadi ini kok ada apa ya di sini? Kok rame nih? Kok ada nyeritain tentang makhluk yang lain. Nah, mereka pengen tahu ono apa toh? Oh, jadi makhluk-makhluk ini yang tadi yang simba-simba, kemudian macan hitam yang di pohon sana, terus yang ular ini dengan adanya saya kesini, Ini penuh, Pak. itu udah tahu duluan. Udah. Dan sekarang penuh nih, Pak. Kalau jenengan Sekarang penuh ini pemirsa. Monggo pemirsa yang ahli ilmu gaib atau ahli supranatural, monggo ini jujurnya bukan kamera. HP jadul saya putar. Monggo nek mau dilihat ya, monggo mau dilihat ada apa. Walaupun ini siang hari Gus ya, Iya. nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Apalagi malam lebih. Siang hari juga ada. Menurut Gus Bejo di sini sudah banyak berkumpul-kumpul makhluk yang kasamata. Karena mereka sangat penasaran dengan kehadiran saya, ya toh, yang cerewet, ya toh, rasopan, ngobrol tetapi bermanfaat. Jadi begitu Gus. Beliau mereka ini lagi mengrumuni, Nggih. bertanya-tanya ya. Nggih, bertanya. Ada apa kok ngerasani eyang gitu ya? Oh, tapi tidak ada satupun yang ingin menyerang ya, nggak ada ya? Nggak ada. Karena kan tujuan kita baik. Nah, itu dia. Gitu, Kembali pemirsa. lagi ke innamal a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Innamal amalu binniyat pemirsa. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Dan niat kita baik, makhluk-makhluk sini ya baik. Kok kita pemirsa gini loh. Kita di sini nggak minta apa-apa kok, nggak minta ake, nggak minta apa cemeti, apalagi kelapa muda minta boleh karena itu kan dari lahannya Gus Bejo yang lagi dipegang Gus Naim begitu. Jadi pemirsa, tadi kita ke tempat napak dalam, terus ini sendang pitutur. Kemudian selanjutnya kita akan ke namanya Watu Dakon atau Watu Dakon. Ya, Watu Dakon. Jadi ketika yang kayak gering gelo apa? Mangkel, marah, Mangkel. kecewa. Deganya itu harusnya diminum oleh beliau. Ternyata sama Penambah penemban Ki Ageng Pemanahan. kegiatan pemanahan. Masya Allah lupa. Jadi ntar kita habis ini ke Watu Dakon sana. Oh, Watu Jadi, Dakon. Batunya itu dakon gitu loh, tetesannya beliau iya. gitu. Atau disebut kali goang. Kali Goang. Nah, karena goang hatinya. Goang ya. Dia nyusul tadi saya pas lagi nggak konsentrasi. Itu Goang itu dia duduk apa dia kecewa apa mengantem enggak? Istilahnya Enggak mengantem. Jadi tetesan air mata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak beristighfar gitu. Air matanya jatuh ke batu itu. Dan itu berbentuk dakon itu. Oh. Dakon itu kayak permainan itu loh. Ya artinya beliau walaupun orang Linuwih karena dia ya ada sedikit kecewa, tetap saja kan beliau menangis kan bukan berarti cengeng seperti saya, tapi memang ada dia kecewaan kan gitu. Kok air deganya diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan. Hatinya. Ya gitu pemirsa, kita lanjut ke sana ya pemirsa ya. Terus diikuti dari Fajar Samsudin TV dan jangan lupa di subscribe, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan Pantiasuhan Miftahul Jannah Bantul Yogyakarta bisa sejahtera dan jangan termasuk salah satu dari dermawan yang telah mensubscribe dan menonton. Itu saja. Kita lanjut ke tempat Watu Goang. Pemirsa, baru saja kita mengunjungi napak dalam dari Ki Ageng Gering 3 dan Sendang Pitutur yang masing-masing sangat berdekatan lokasinya pemirsa, di mana Sendang Pitutur berada di muka daripada dalam Ki Ageng Gering 3. Dalam pertama kali beliau menetap di desa Giring Gunung Kidul. Dan ini saya diberi kelapa ya. Ini kelapanya ya walau alam ya. Baru kali ini yang ada yang besar tuh satu. Katanya menurut beliau ini Gus
bejo ini mungkin rezeki saya ini kecil nih, saya center ya kecil, tapi mudah-mudahan ada isinya. Katanya nanti di rumah diminum, jadi saya minum pun ya terus semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, rezeki lancar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, jangan menganggap negatif dulu yuk saya karena kelapanya, tapi karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala meminum air kelapa jadi sehat, jadi lancar rezekinya. Seperti kita minum obat kan juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sehat, bukan karena obatnya semata kan begitu. Dan ini saya melewati langsung di dalamnya jadi salah satu terah dari Ki Ageng Giri 3 ini dalamnya sini. Tadi yang saya bilang lek siapa gitu ya, kita masuk sini. Assalamualaikum.